Hai, balik lagi di sini sama aku. Jadi hari ini aku pengen ngomongin tentang perfectionism dan overthinking. Jadi kalau diinget lagi, sebenarnya aku tuh tidak mengingat, aku nggak tahu kalau aku tuh adalah seorang perfectionist. Aku disadarin sama orang-orang terdekat aku kalau aku tuh terlalu keras sama diriku sendiri, atau kamu nggak ngasih kredit enough untuk dirimu sendiri, kayak kamu kenapa selalu begini selalu begitu. Karakter ini mulai mendominasi itu sejak aku kuliah. Jadi waktu aku SMP, SMA, aku itu anak yang sangat biasa aja. Aku tuh nggak pintar, aku bener-bener yang really nothing gitu loh. Jadi kayak bukan yang IQ-nya tinggi, bukan yang pokoknya tidak ranking aja enggak, aku tuh ranking kelas aja enggak gitu. Nilai UN aku, SMP kan masih ada UN ya zaman aku, UN aja itu 5, 6, 7, paling tinggi itu 7 gitu. Jadi mungkin karena punya masa lalu kayak gitu, terus ada problem aku waktu SMA gitu kan, aku pengen menjadi lebih baik, kayak pengen balas semua itu pas aku kuliah gitu, pikir aku. Tapi ternyata di kuliah pun orang pintar itu banyak gitu kan. Jadi dunia ini nggak cuma milik kita gitu loh maksudnya. Jadi pas kuliah pun sampai sekarang aku jadi mahasiswa akhir, aku tetap jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, yang aku tidak pintar, aku tidak menonjol juga enggak gitu. Tapi dengan mengetahui kenyataan kalau aku ternyata ada orang biasa aja, aku tetap keras sama diriku sendiri, karena aku entah kenapa aku tahu di dalam diri aku tuh bisa kok lebih baik dari itu. Kalau aku mau, kalau aku berusaha, aku pasti bisa gitu. Terus as we go along the way, aku kuliah itu aku mengalami beberapa kegagalan yang I would say itu kegagalan, meskipun mungkin di mata orang lain enggak. Jadi salah satu kegagalan yang paling aku rasakan adalah aku pernah mau ikut program ini ya, jadi kayak semacam program exchange yang itu minimal anak semester 3. Jadi pas aku semester 3, aku apply, terus aku lolos sampai babak interview. Terus tiba-tiba program itu hilang, entah kemana, aku nggak tahu program itu hilang kemana. Dan memang ketika aku ngecek lagi di websitenya, program itu hilang. Jadi bener-bener bukan kayak yang kalah nggak dikasih tahu, tapi lebih ke program itu tuh nggak ada gitu. Kayaknya setahun kemudian aku baru tahu kalau program itu tuh hilang. Jadi tidak ada pemenang gitu loh, nggak ada yang berhasil, bisa dibilang tidak ada yang berhasil gitu. Dan aku merasakan kekecewaan yang berat, karena seperti itulah aku tuh kalau kecewa, aku tuh pasti kecewa berat banget. Aku merasa itu salahku, terus aku merasa apa yang aku lakuin tuh sia-sia, yang kayak gitu. Kayak aku udah bela-belain bikin paspor baru karena udah kadaluarsa, terus aku harus medical check up sendiri di sini, terus harus pokoknya banyak hal lah yang harus diurus kan. Itu juga ngurus kartu kredit yang kayak gitu-gitu kan juga diurus. Tapi walau alam hilang gitu, bener-bener kayak lenyap di muka bumi. Program itu udah nggak ada lagi. Terus aku juga ikut ada juga program mungkin exchange, tapi dia nggak di kampus, dan itu aku gagal juga gitu. Jadi apa hubungannya sama perfectionist dan overthinking? Kalau misalnya aku bukan orang yang perfeksionis nih ya, aku mungkin udah puas, aku mungkin udah oke aja sama hal-hal yang aku gagal, mungkin bukan rezeki aku gitu. Tapi aku lebih ke enggak, aku pasti bisa gitu kan. Jadi sebenarnya tuh bukan optimisme, jadi jatuhnya tuh negatif sih. Sebenarnya tuh jatuhnya negatif karena aku membandingkan sama orang lain yang bisa gitu loh. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Tapi konotasinya tuh negatif gitu loh, lebih ke iri sih bisa dibilang. Aku tuh waktu itu iri kayak ya aku pengen lah juga bisa gitu kan. Jadi disitulah muncul sisi perfeksionis aku, kalau aku bisa lebih baik dari dia, aku bisa lebih baik dari itu, aku bisa lebih baik dari diriku yang sekarang gitu. Makanya aku mencoba untuk cari lagi program pokoknya harus sampai aku pasti bisa pergi gitu. Jadi lebih ke kekeh dan keras kepala sih sebenarnya, daripada optimisme dan optimisme dan pantang menyerah. Itu lebih ke keras kepala sebenarnya, kayak padahal nggak ada yang tahu kan sebenarnya aku keterima apa enggak gitu. Tapi untungnya di saat yang sama aku juga udah menyiapkan mental kalau misalnya aku gagal. Jadi kalau misalnya gagal ya udah, toh aku udah nyoba gitu kan. Karena aku sekarang itu mentalnya itu lebih ke mending aku nyoba terus gagal daripada
nyesel nggak nyoba. Jadi lebih ke tidak ada penyesalan gitu. Aku pokoknya nggak mau ada penyesalan. Pokoknya semua pasti aku lakuin karena aku nggak mau nyesel. Dan satu hal yang aku inget banget itu adalah someone once said gitu ya, ini pernah ada orang yang bilang kalau nggak apa-apa strive untuk selalu menjadi lebih baik. Jadi ya tanda kutip perfeksionis ya, jadi kayak melakukan apapun dengan sempurna, dengan yang terbaik, selama kamu bisa menjaga kesehatan mental kamu. Aku sangat-sangat setuju sama itu, karena kalau misalnya kita merasa oh ya udah bukan rezeki, oh ya udah lain kali aja, itu kita nggak akan kemana-mana gitu. Jadi nggak akan tumbuh dan kamu bakal ya di situ aja gitu. Emang kita mau jadi orang yang ada di situ aja gitu kan? Aku lebih ke situ sih kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri. Aku sadar oh ternyata mentality aku yang pengen melakukan semua dengan sempurna itu adalah salah satu bentuk aku memperjuangkan harga diri aku juga gitu. Jadi kayak oh aku yakin banget aku tuh punya kemampuan ini, jadi aku harus memaksimalkan untuk keluar gitu, meskipun itu harus dibayar dengan mungkin sosialku yang berkurang atau misalnya waktu yang berkurang ke orang lain, tapi kayak it's gonna be worth it someday gitu loh. Pokoknya intinya ketika aku melakukan sesuatu, aku harus melakukan ini paling terbaik, jadi sesempurna yang aku bisa, biar gak ada penyesalan gitu. Kayak misal bayangin aja kamu nulis sesuatu, terus kamu gak maksimal, dan pas kamu baca setelah itu, ketika hal itu udah dikumpul misalnya, atau udah diserahkan ke orang lain, aku harusnya bisa nulis yang ini gitu kan, nyesel gitu. Jadi sempurnakan segala hal yang bisa kamu lakukan gitu loh. Dan itulah sisi terbaik dari perfeksionis itu menurut aku itu. Jadi kayak kamu menjadi lebih detail, kamu benar-benar merhatiin segala hal. Nah, berdasarkan pengalaman aku ya, being a perfectionist itu juga being an overthinker. Jadi bagaimana being an overthinker itu nggak sepenuhnya buruk adalah, menurut aku tuh cuma satu, kamu tuh lebih kritikal dalam berpikir. Karena aku sendiri itu bukan yang suka positive affirmation, aku nggak suka kata-kata positif yang seakan-akan menipu gitu loh. Jadi jangan mengatakan hal-hal yang sangat positif yang itu tuh terdengar kayak nipu gitu loh. Jadi saking positifnya jadi toxic ya, toxic positivity itu mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi aku tuh gak gampang terbuai sama positivity karena aku tahu pasti ada sisi lain dari hal itu. Jadi misalnya dalam permasalahan, kalau misalnya kamu adalah seorang overthinker ya, dalam masalah itu kamu pasti lebih dominan ngelihat yang negatifnya. Itu negatifnya jadi overthinker, tapi positifnya juga di situ kalau kamu, karena kamu memperhatikan lebih dari negatifnya, kamu lebih siap. Satu, aku yang aku rasakan adalah kamu lebih siap itu terjadi karena kamu kayak istilah tuh kayak kamu agak nerawang lah gitu, kayak pasti kalau misalnya kalau nggak berhasil nanti pasti begini gitu. Jatuhnya kayak nerawang, tapi sebenarnya itu cuma spekulasi di kepalamu aja gitu. Kalau aku gagal, apa jalan keluarnya? Kalau aku gagal, apa plan B-nya? Apa solusi lain yang bisa aku lakukan, yang bisa aku siapkan dari sekarang? Aku nggak bisa menyebut diriku optimis, enggak. Aku tuh sama sekali bukan orang yang optimis. Aku itu lebih ke realistis, ke arah pesimis daripada positif, daripada optimis. Karena itu yang aku bilang tadi, kadang optimisme itu bisa menipu. Jadi mungkin bisa untuk beberapa orang kamu afirmasi positif dan lain-lain, tapi untuk aku pribadi aku nggak bisa. Sekarang kita bakal ngomongin bagaimana kita tahu kalau perfeksionisnya itu sudah kelewat batas. Jadi untuk aku caranya adalah cuma satu, yaitu ketika hal itu udah mengganggu. Ini juga terjadi pas aku ngadepin suatu masalah pas kuliah. Semua tuh pasti ada masanya aku tuh merasa kritikal, aku tuh merasa ini penting banget, pasti kepikiran gitu. Tapi ada di satu waktu aku sangat kepikiran hal itu, aku sampai nggak bisa tidur, terus aku sampai aku nggak bisa menjadi produktif gitu. Nah, bagaimana pula cara menghadapinya? Jadi yang pertama kita kenali dulu apa yang mengganggu itu. Terus kalau aku sih pribadi ya, yang paling berhasil di aku adalah bahasanya tuh hibernasi. Jadi aku mengurung diri di kamar, mengisolasi. Tapi ini tidak selalu berhasil ke semua orang ya, karena ada orang yang justru dia mengisolasi diri malah memperburuk keadaan. Jadi kalau aku pribadi adalah caranya mengisolasi diri, karena aku gak suka
Karena aku merasa stimulus kalau berinteraksi sama orang, aku tuh merasa banyak hal yang terjadi ke aku gitu. Kayak orang ajak aku ngomong, aku harus bicara. Ada orang ngomong sini sana, itu tuh kayak berlebihan gitu loh. Jadi aku butuh ketenangan, aku butuh hal-hal yang aku suka aja dalam lingkungan aku. Makanya aku memilih untuk isolasi diri. Ingat, ini tidak berhasil untuk semua orang, ini berhasil untuk aku pribadi. Tapi yang jelas bahasa lainnya mungkin adalah me time atau healing ya. Aku nggak tahu untuk extrovert, aku bukan extrovert jadi aku nggak tahu rasanya jadi extrovert apa yang kalian butuhkan. Tapi kalau untuk introvert, penting banget untuk menyendiri sebentar. Tidak harus mengisolasi, tapi menyendiri bentar, misalnya pergi sendiri, misalnya minum kopi, atau misalnya pokoknya bikin kamu tuh jadi bisa refleksi gitu. Cuman memikirkan dirimu sendiri aja gitu. Karena salah satu hal penting dalam menjadi seketika kamu adalah seorang introvert adalah menyendiri. Kamu harus punya waktu untuk menyendiri. Meskipun itu cuma sejam apa 2 jam mungkin bisa berhasil di kamu. Tapi kalau aku pribadi, aku harus hibernasi, harus setidaknya 2 hari atau sehari atau 2 hari untuk sendirian tanpa ada stimulus tambahan, interaksi dengan orang. Entah itu sebenarnya orang itu niat baik apa enggak, it doesn't work. Nggak ada artinya buat aku itu maksud dia baik apa enggak, itu artinya nggak ada. Yang penting aku harus sendiri. Kemudian kalaupun kalian mau mencoba isolasi diri, apa yang kalian lakukan dalam isolasi diri itu juga harus bermanfaat. Jadi misalnya nonton film atau jadi bukan berarti kamu nggak ngapa-ngapain. Jadi kamu tetap menyibukkan diri, tapi kamu sendirian gitu loh, tanpa ada pengaruh orang lain. Karena kadang di situasi ketika kita lagi overload ya, itu kan kadang bahasanya overload. Ketika banyak overthinking, itu kan overload ya bahasanya kan, kayak kita banyak hal yang kita pikirkan. Saran orang lain itu kadang malah makin membuat kita tuh bercabang pikirannya, tapi kata dia gitu. Itu nggak dibutuhin. Ketika kamu lagi off-road, itu nggak dibutuhin. Kamu hanya perlu apa yang ada di dalam diri kamu sekarang, apa yang di dalam pikiran kamu, diluruskan. Kalau bisa dicari jalan tengahnya, biar semuanya bisa masuk dalam pertimbangan gitu. Misalnya kamu dapat saran begini, terus kamu tampung dulu, kamu lihat apakah bisa saran itu masuk ke dalam keputusan kamu yang di akhir gitu loh. Nah, itulah yang biasanya aku lakukan, bisa dengan journaling, atau misalnya nulis, atau mungkin kalau itu bukan hobi kalian, ya dipikirin aja, nggak usah ditulis gitu, nggak usah, tapi dipikirin aja. Berusaha mencari solusi itu sendiri dulu gitu. Kalau aku sih sarannya gitu, karena it's your life. Kamulah yang membuat keputusan gitu. Kalaupun aku ya, misalnya dalam situasi buntu, iya aku mencari bantuan misalnya ke terapis, atau misalnya aku minta bantuan orang tuaku. Tapi itu setelah aku bener-bener berpikir sendiri, terus aku buntu, baru aku cari orang lain gitu. Jadi jangan sampai, tapi dia lebih baik, enggak. Mau itu lebih baik apa enggak, hidup kamu tuh hidup kamu gitu loh. Jadi apa yang kamu alami itu kamu sendiri yang tanggung jawab, kamu sendiri yang mengalami. Dan in the end, perasaan enaknya itu kamu tidak menyesal terlalu cepat mengambil keputusan. Kadang kan itu juga menjadi masalah tuh ya, ketika kita melakukan sesuatu terus ternyata kamu terlalu buru-buru ngambil keputusan, kamu nyesel gitu loh. Jadi mendingan kamu ngasih waktu untuk dirimu sendiri dulu, terus istilahnya dimatengin dulu deh apa yang mau kamu pikirkan, apa keputusan akhirnya tuh kamu pertimbangkan, tapi pertimbangkan dirimu juga, jangan cuma saran orang lain, tapi keputusan kamu sendiri tuh kamu harus bisa mertimbangin gitu. Jadi memang center of your life itu ya kamu sendiri gitu, tetap kamu. Jadi itu tadi video tentang perfectionist. Makasih ya udah nonton. Bye bye.